Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama dengan anggota 5 orang yaitu Diki Wahyudi, Noval Muyasyar, Dia Anggun Fitriani, Sumiati, dan Wardah Musfirah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pewarna pada sediaan cair farmasi. Nah, bahasan yang akan dibahas terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, definisi dan sumber bahan, yang kedua, zat aktif yang terkandung dalam tanaman, yang ketiga, cara isolasi, dan yang keempat, cara pembuatan dalam produk. Definisi dan sumber bahan. Sumber bahan yang kita ambil yaitu bunga telang. Selanjutnya, klasifikasi dari tanaman bunga telang. Kingdom Plantae atau tumbuhan, subkingdom Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh, subdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil, subkelas Rhosidae, ordo Pabales, famili Fabaceae atau suku polong-polongan, genus Celitoria, spesies Celitoria ternate. Bunga telang atau Clitoria ternatae L adalah tumbuhan monokotirambat berwarna biru yang sejak dulu biasa digunakan sebagai hiasan taman dan tanaman pagar. Tumbuhan anggota suku polong-polongan ini berasal dari Asia tropis yang menyebar ke negara tropis seperti Indonesia. Pemanfaatan bunga telang di Indonesia selama ini sebagai bahan pewarna alami pangan seperti nasi, permen, es lilin, dan beberapa bahan kosmetik. Pada beberapa negara, pemanfaatan bunga telang ini juga digunakan sebagai pewarna pangan alami untuk nasi di beberapa negara seperti India, Cina, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Selain itu, pemanfaatan bunga telang di India dan Filipina sebagai bahan pangan mentah atau biasa disebut dengan lalapan. Zat aktif yang terkandung dalam bunga telang. Pigmen pada bunga telang yang menyebabkan warna biru adalah antosianin. Pigmen antosianin memiliki warna antara merah, violet, dan biru, yang dapat berubah akibat perubahan pH dari 4 sampai 10. Bunga telang memiliki warna biru yang berasal dari zat warna utamanya adalah antosianin golongan delphinidin glikosida. Antosianin dalam bunga telang terdiri dari gugus antosianidin berupa delphinidin dan gugus glikosida. Pigmen warna bunga telang berupa antosianin sangat mudah terdegradasi panas dan pH sehingga memerlukan bahan enkapsulan. Penambahan bahan enkapsulan berperan sebagai pelindung atau enkapsulan dari adanya degradasi selama pengeringan dan juga dari lingkungan. Isolasi zat aktif. Isolasi adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Pigmen yang bertanggung jawab terhadap munculnya warna biru pada bunga telang adalah antosianin. Variasi warna pada masing-masing varietas dipengaruhi oleh pigmen yang terakumulasi di dalamnya. Misalnya, corak hijau yang nampak pada daun menandakan adanya akumulasi pigmen klorofil. Warna biru pekat pada seluruh permukaan bunga yang nampak pada bunga telang disebabkan oleh tingginya kandungan antosianin. Pada isolasi terdapat proses preparasi dan ekstraksi. Pada proses preparasi, sampel bunga telang segar yang telah diperoleh dipisahkan dari kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dan dicuci hingga bersih.
Sampel yang telah bersih lalu dihaluskan dengan menggunakan blender agar mudah dalam proses maserasi. Lalu proses ekstraksi. Ekstraksi di sini menggunakan metode maserasi. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai. Lalu penyaringan. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan filtrat dengan residu atau endapan. Lalu pemekatan hasil ekstrak. Pemekatan di sini merupakan proses meningkatkan jumlah zat terlarut dalam ekstrak dengan cara mengurangi jumlah pelarutnya dengan cara penguapan, tetapi tidak sampai kering. Penguapan dimaksudkan untuk mendapatkan konsistensi ekstrak yang lebih pekat. Analisis hasil. Poin pertama, pengaruh cahaya terhadap nilai absorbansi. Penyimpanan hasil ekstrak dalam kondisi gelap memberikan nilai absorbansi yang lebih tinggi daripada penyimpanan terpapar cahaya. Cahaya merupakan faktor yang turut berperan dalam proses degradasi antosianin. Poin kedua, pengaruh suhu penyimpanan terhadap nilai absorbansi. Hasil penelitian dari Lydia menunjukkan bahwa pengamatan intensitas warna dari kulit buah rambutan yang disimpan pada kondisi suhu kamar dan gelap selama 7 hari menghasilkan penurunan intensitas warna sebesar 41% bila dibandingkan dengan disimpan pada kondisi dingin 15 derajat Celcius. Slenan dan Cass telah meneliti penyimpanan antosianin pada suhu 1,6, 18,3, dan 37,2 derajat Celcius. Hasil yang diperoleh pada suhu 1,6 derajat Celcius merupakan kondisi yang paling baik dibandingkan dengan suhu 18,3 dan 37,2 derajat Celcius. Perubahan saat penyimpanan dimungkinkan disebabkan oleh reaksi kopigmentasi, dan penyimpanan pada kondisi dingin dapat menghambat terjadinya reaksi kopigmentasi dan reaksi pencoklatan. Poin ketiga, pengaruh pH terhadap nilai absorbansi. Semakin asam kondisi penyimpanan, maka nilai absorbansi semakin tinggi. Antosianin umumnya stabil pada larutan asam. Pada kisaran pH 1-3, pigmen antosianin berada dalam bentuk oksonium yang berwarna merah dan merupakan bentuk yang paling stabil. Nilai pH selama 2 minggu dengan suhu penyimpanan, refrigerator, dan suhu ruang. Menurut Harborn, antosianin pada umumnya lebih stabil pada larutan asam dibandingkan pada larutan netral atau alkali. Menurut Francis, semakin rendah nilai pH maka warna konsentrat akan semakin pekat. Contoh, pada konsentrasi 95% menghasilkan pH yang paling rendah yaitu 3,01. Pada konsentrasi 75% menghasilkan pH yang paling tinggi yaitu 3,24. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai pH yang dihasilkan masih memenuhi kondisi standar pH antosianin yaitu kurang lebih 3. Menurut Umu Mukaromah, pengaruh pH pada antosianin sangat besar terutama pada penentuan warnanya. Pada pH rendah, antosianin memiliki warna yang lebih pekat. Tahap ekstraksi bunga telang. Tahap pertama, sampel bunga telang segar yang telah diperoleh dipisahkan dari kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dan dicuci hingga bersih. Tahap kedua, sampel yang telah bersih lalu dihaluskan menggunakan blender agar mempermudah proses maserasi. Tahap ketiga, bunga telang ditimbang sebanyak yang diinginkan dan sampel ini dilarutkan dengan menambahkan pelarut etanol dan ditambahkan asam sitrat. Tahap keempat, proses maserasi dilakukan dengan merendam sampel dalam pelarut etanol dengan konsentrasi yang telah ditetapkan selama 1 hari pada suhu ruang.
Selanjutnya, hasil maserasi disaring dengan kertas saring bebas abu. Tahap kelima, maserat didistilasi pada suhu 85 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak bunga telang. Berikut ini adalah pembuatan dalam produk sirup parasetamol. Pertama, pembuatan ekstrak bunga telang. Bunga telang disortasi, kemudian dikeringkan 100 gram, selanjutnya diekstraksi menggunakan metode maserasi selama 3 hari dengan pelarut etanol 70% 1:10. Hasil maserasi dilanjutkan dengan proses pemekatan ekstrak menggunakan rotary evaporator sehingga didapatkan ekstrak kental. Kedua, pembuatan sirup parasetamol dengan bunga telang sebagai zat pewarnanya. Sirup dibuat sesuai dengan rancangan formulasi sirup parasetamol yang menggunakan bunga telang sebagai pewarnanya. Pembuatan sirup diawali dengan membuat sirup simplek dengan metode pemanasan, kemudian sirup simplek tersebut ditambahkan pada parasetamol dan bahan kemudian dilarutkan hingga homogen. Yang ketiga, uji stabilitas warna sirup terhadap lama penyimpanan. Stabilitas warna sirup diamati menggunakan metode spektrofotometri. Sampel sirup diambil 2 mili, kemudian ditambahkan pelarut aquades hingga 10 mili, kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Pembuatan dalam produk micellar wastewater. Pembuatan micellar dengan metode pelarutan melalui proses pengadukan dengan magnetic stirrer. Hal ini bertujuan untuk mempercepat melarutnya komponen atau bahan micellar. Ekstrak bunga telang yang menjadi bahan pewarna alami bersifat hidrofil sehingga sangat mudah larut dalam air dan tidak memerlukan bahan peningkat kelarutan. Sediaan micellar menjadi berwarna biru muda yang disebabkan oleh senyawa antosianin yang terkandung dalam ekstrak bunga telang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.